Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ada satu cerita yang sangat terkenal atau sangat menarik, yaitu ketika Abu Nawas menghadapi hukuman pancung. Kisah ini berawal dari sebuah kota yang besar yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil, namun sangat keras. Di dalam menegakkan hukum, raja memiliki kebiasaan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada siapa saja yang dianggap melanggar aturan negara. Suatu hari berita buruk menyebar ke seluruh kota bahwa Abu Nawas sang penyair ditangkap dan dijatuhi hukuman pancung. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas secara tidak sengaja terlibat dalam sebuah perselisihan dengan seorang pedagang yang sangat kaya raya. Pedagang tersebut merasa dirugikan karena Abu Nawas dengan kelicikannya berhasil membuatnya kehilangan sejumlah uang. Dalam sebuah transaksi, marah dan tak dapat menerima kenyataan. Lalu pedagang itu pun melapor kepada raja dan mengeklaim bahwa Abu Nawas telah menipunya. Lalu sang raja pun yang sangat menghargai keadilan memutuskan untuk memeriksa kasus ini secara teliti. Setelah penyelidikannya, ternyata ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Abu Nawas memang terlibat dalam penipuan tersebut. Meskipun Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, kali ini tidak ada alasan yang bisa digunakannya untuk menghindari hukuman mati tersebut. Dan sang raja pun dengan tegas memutuskan bahwa Abu Nawas akan dihukum pancung sesuai dengan hukuman yang berlaku selama ini. Namun sebelum hari pelaksanaan hukuman, Abu Nawas meminta untuk berbicara dengan sang raja. Dengan senyum licik di wajahnya, Abu Nawas mengatakan, "Yang mulia, sebelum hukuman saya dilaksanakan, izinkan saya melakukan satu permintaan. Saya akan memberikan hadiah kepada yang mulia. Itu pun jika permintaan saya ini dikabulkan." Dan raja yang tertarik dengan tawaran itu lalu bertanya, "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun berkata, "Saya meminta waktu 1 malam untuk memberikan hadiah kepada yang mulia. Namun saya tidak ingin diberi barang berharga atau harta benda. Saya hanya ingin 1 malam untuk membuktikan sesuatu yang mungkin belum pernah yang mulia lihat sebelumnya." Sang raja pun yang penasaran menyetujui permintaan Abu Nawas. Malam itu Abu Nawas diizinkan untuk keluar dari penjara dengan penjagaan ketat. Dia pergi ke pasar dan membeli berbagai bahan yang aneh dan langka. Lalu keesokan paginya dia kembali ke istana dengan membawa beberapa benda dan menyiapkan sebuah pertunjukan. Waktu itu saat hari eksekusi tiba, raja dan seluruh pengadilan berkumpul untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun berdiri di hadapan raja. Memang sebuah benda yang tertutup kain hitam. Dia berkata, "Yang mulia, sebelum hukuman saya dilaksanakan, izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada yang mulia." Dengan rasa ingin tahu, sang raja memberikan izin.
Abu Nawas pun membuka kain tersebut dan mengungkapkan sebuah cermin besar. "Apa ini?" tanya sang raja. Lalu Abu Nawas pun menjelaskan, "Yang mulia, cermin ini adalah hadiah saya untuk yang mulia. Namun ini bukanlah cermin biasa. Ini adalah cermin yang akan menunjukkan kepada yang mulia sesuatu yang sangat berharga." Sang raja dengan penuh rasa ingin tahunya mendekati cermin. Ketika dia melihat ke dalamnya, dia melihat refleksi sendiri. Tiba-tiba raja melihat wajahnya, namun usianya bertambah dengan cepat. Dalam refleksi cermin tersebut seakan menunjukkan bahwa masa depan dan segala sesuatu yang akan terjadi padanya, termasuk kematian. Kepanikan dan kebingungan melanda sang raja. "Apa maksud semua ini, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang mulia, cermin ini tidak hanya menunjukkan masa depan, tetapi juga menggambarkan kenyataan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan hukuman yang akan saya terima adalah sesuatu yang pasti, namun hidup dan kematian adalah hal yang tidak bisa kita hindari." Kemudian sang raja yang merasa sangat tersentuh oleh kebijaksanaan dan kelicikan Abu Nawas mulai berpikir ulang tentang keputusan yang telah diambilnya. Dia menyadari bahwa kehidupan dari kematian bukanlah hal yang patut dipermainkan atau diputuskan. Dengan hati yang sangat-sangat berat, sang raja pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan hukuman pancung dan membebaskannya. Abu Nawas dengan rasa syukur yang mendalam berterima kasih kepada sang raja, dan Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan kebebasan yang baru. Kisah ini menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan Abu Nawas dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi mampu menggugah kesadaran akan hakikat kehidupan dan kematian. Sang raja pun dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, yang mampu mendengar dan belajar dari kebijaksanaan yang datang dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Istri Abu Nawas pun terharu dan merasa lega ketika Abu Nawas akhirnya dibebaskan dari hukuman pancung. Abu Nawas pun yang dikenal sebagai seorang penyair dan humoris, sering kali terlibat dalam berbagai situasi sulit ataupun skandal karena kecerdikan dan kebiasaan humorisnya. Kebebasan ini mungkin merupakan hasil dan kebijaksanaan, dukungan orang-orang terdekat, atau mungkin hanya keberuntungan Abu Nawas. Terlepas dari alasan pastinya, momen tersebut menjadi pengalaman emosional yang menyentuh hati bagi istri Abu Nawas.